Selamat pagi teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang neraca dan rugi laba. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan antara transaksi dengan perubahan yang terjadi pada neraca dan rugi laba. Jadi sekali ini tidak melalui buku harian, tidak melalui buku besar, tidak melalui neraca lajur ya. Jadi langsung. Jadi begitu ada transaksi, nah kita lihat bagaimana neraca itu berubah ya. Oke, kita mulai ya. Ini terlihat neraca Bank Joni. Di sebelah kiri itu kita sebut dengan aset. Aset ini kita bagi ya minimal dua lah ya. Aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah kekayaan kita yang dalam jangka waktu pendek itu akan segera menjadi kas atau bank. Contoh misalnya persediaan. Ini dalam waktu pendek dia akan kembali ke bank. Jadi kita beli barang kurang dari sebulan atau setahun, dia akan kembali jadi kas bank lagi ya, karena kita jual. Nah, kalau aktiva tetap itu adalah aset yang kita beli, tapi dia tidak segera akan menjadi uang kembali karena dia akan kita pertahankan untuk beberapa tahun ya. Jadi misalnya kita beli peralatan kendaraan bermotor. Nah, ini setelah kita beli tidak segera kita jual. Kalau kendaraan bermotor ini kita beli dan akan kita jual, maka dia menjadi aset lancar ya. Jadi aset itu adalah bentuk kekayaan kita, satu yang dalam waktu singkat berputar kembali menjadi uang, tapi yang satu lagi tidak segera menjadi uang dalam waktu kurang dari setahun ya. Itu namanya aset. Kalau kewajiban ini adalah sumber dana yang kita pergunakan untuk memperoleh aset ini. Nah, ini kita bagi namanya kewajiban dan modal. Kewajiban itu adalah sumber dana di mana suatu ketika dana itu harus kita kembalikan kepada pihak ketiga, pihak yang kita pinjam ya. Nah, yang berikutnya adalah uang kita sendiri. Kita pakai modal kita sendiri. Jadi misalnya kita beli motor, tapi pakai uang sendiri, nah itu namanya modal. Tapi kalau kita beli motor, kredit ke bank, nah itu namanya utang bank ya. Jadi di sini menggambarkan kewajiban itu harus dikembalikan dan tidak harus dikembalikan. Nah, sedangkan kewajiban itu terbagi lagi jadi dua. Kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang dalam jangka waktu setahun kemudian sejak dibuatnya neraca itu harus segera dikembalikan. Kalau jangka panjang itu adalah kewajiban yang pengembaliannya nanti masih panjang, yang lebih dari setahun terhitung sejak neraca itu dibuat ya. Itu definisi daripada neraca ya. Jadi pengertiannya sederhana. Di sini adalah aset. Aset itu benda-bendanya, apa bentuk daripada kekayaan kita. Yang di sebelah sini adalah dari mana uang yang kita gunakan untuk membeli aset-aset ini. Apa uang kita sendiri, apa kita pinjam dari pihak ketiga ya. Itu pemahaman neraca. Nah, sekarang kita lihat bagaimana neraca ini bergerak setiap terjadi transaksi di perusahaan ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke transaksi yang ini buku hariannya Bang Joni. Coba kita lihat transaksi pertama. Store modal usaha dari uang sendiri 20 juta ya. Jadi ada transaksi Bang Joni ini mau berusaha. Kemudian dia menyisihkan dari uang pribadi
sebesar 20 juta untuk usaha ya. Mungkin uangnya lebih dari 20 juta, mungkin entah 100 juta, tapi yang dia sengaja untuk usaha itu 20 juta. Nah, kita lihat bagaimana ini transaksi ini berubah pada posisi neraca ya. Kita lihat dia punya uang 20 juta. 20 juta. Nah, dari mana katanya uang tadi? Di sini kalau kita baca ini adalah uang sendiri. Ya, berarti dengan uang sendiri berarti dia mengeluarkan modal sendiri ya. Sumbernya dari sini. Nah, gitu ya. Jadi transaksi pertama itu adalah seperti itu, akibat daripada Bang Joni nyetor uang, dia punya uang di bank 20 juta, modal sendiri. Itu adalah yang untuk dia membuat sebuah usaha ya. Mungkin uangnya yang lain nggak dibukukan, tapi khusus untuk dia usaha. Oke. Nah, berikutnya kita lihat adalah dia juga minjam dari Haji Abbas, bapak mertuanya, sebesar 10 juta ya. Oke, dia minjem. Nah, uangnya kan sekarang jadi 30 tuh ya. Telah minjem kita lihat. Berarti sekarang uang ini menjadi 30. Dan dia minjem ke Haji Abbas. Nah, tapi karena jangkanya panjang, nggak segera balikian. Jadi di sini 10 juta. Nah, gitu neracanya. Ini kalau dijumlah ini 30, ini 30 ya. Itu transaksi yang kedua, terima pinjaman dari mertua. Kemudian berikutnya beli gerobak untuk berjualan. Jadi dia beli gerobak. Jadi sekarang dengan dia beli gerobak, berarti uangnya ini 30 dikurang 10. Sisa 20 ya. Oke, kita lihat. Berarti uang ini tinggal 20. Tetapi sekarang dia punya gerobak. Nah, ini ya peralatan usaha. Besar 10 juta. Nah, gitu. Jadi dengan transaksi beli gerobak, terjadi perubahan bentuk aset dari uang menjadi peralatan usaha ya. Jadi terjadi perubahan aset. Jadi total asetnya masih tetap 30. Tapi komposisinya uang tersisa 20, peralatan menjadi 10 ya. Oke, itu transaksi yang ketiga, beli gerobak. Nah, sekarang dia beli barang dagangan sebesar 2 juta. Nah, dengan dia beli itu maka sisa uangnya adalah 18 ya. Nah, berarti posisi neraca di sini menjadi 18. Nah, 18. Tapi sekarang dia punya barang dagangan 2 juta gitu. Terjadi lagi perubahan bentuk. Uangnya berkurang dan sekarang dia memiliki persediaan sebesar 2 juta. Kalau di total masih tetap 30 juta ya. Jadi ada transaksi, nah perubahannya jadi seperti ini. Jadi terlihat ya, begitu kita ada transaksi, nah neracanya jadi apa? Oke, berikutnya lihat barang sudah ya. Sekarang terima hasil penjualan. Nah, dia terima hasil penjualan barang yang tadi dia beli, dia jual. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan 3 juta. 18 ini kalau dia tambah 3 juta, maka di sini saldonya adalah 21 ya, 21 juta. Nah, sekarang kita lihat, berarti kasnya 21 ya. Ini 21. 21. Dari mana dia dapatnya yang 21 itu? Katanya 3 juta itu hasil penjualan. Nah, berarti di sini kan. Nah, di sini 3 juta. Nah, ini 3 juta. Nah, coba perhatikan sekarang ya. Di sini 3 juta. Kalau dihitung berarti ini berapa nih di sini? 3 juta juga ya. Nah, 3 juta yang di sini, yang 3 juta di sini nih ya. Sekarang misalnya saya tulis dulu 3 juta.
Ini adalah tampilan daripada rugi laba. Nah, bagaimana ini ditampilkan di neraca? Harus kan? Karena ini kalau kita jumlah 21 tambah ini sekarang jumlahnya sudah menjadi 33 ya, 33. Dan sedangkan di sini kalau jumlah adalah 30. Makanya si rugi laba ini wajib kita tulis ulang di sini ya. Nah, gitu. Kenapa ditulis ulang? Karena ini alat menghitung rugi laba. Alat menghitung rugi laba. Sedangkan di sini kan kita nambah 3 juta nih. Akan harus ada lawannya. Lawannya adalah ini total daripada. Jadi 3 juta tambahan ini berasal dari rugi laba. Rugi laba itu ini alat penghitung. Sedangkan ini alat untuk penyeimbang ini ya, sumber dana tadi yang kita dapat. 3 juta itu kita dapat dari keuntungan. Nah, gitu ya. Itu transaksi yang penjualan ya, 3 juta. Sekarang dia bayar upah nih. Nah, bayar upah. Dia bayar upah 150 ya. Kalau misalnya tadi ini 21 ya, 21 gitu. Dia keluaran 150, berarti ini saldonya adalah 22 berapa itu? 1 ya 20 titik 850 ya. Nah, gitu. Jadi dengan adanya dia bayar upah, maka uangnya menjadi ini 850 ya. Jadi kalau kita lihat neracanya, maka ini menjadi 2850. Jadi ini neracanya berubah 2850. Nah, gitu. Nah, karena tadi dia keluarkan uang sebesar 150. Berarti dia mengeluarkan biaya nih. Karena tadi untuk bayar ini tenaga penjual, maka ini masuk biaya marketing ya. Nih di sini ada 150. Gitu ya. Nah, karena di biaya 150, berarti keuntungannya jadi turun. Ini menjadi 2850. Nah, jadi gitu. Karena kan 3 juta dikurangin ini. Karena ini 2850 ini sama, jadi menjadi 2850. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita jumlah ini kan kalau dijumlah 22, jadi ini menjadi 22 32 ya, 32 850. Nah, ini kalau dijumlah sama tetap 32 850. Tuh, gitu ya. Jadi neracanya tuh prinsipnya tetap seimbang karena setiap perubahan di debit harus ada lawannya. Baik itu berupa perubahan bentuk, kalau dia dari sini ke sini, dari satu sisi perubahan bentuk, tapi kalau dia dari sisi lain, ini ada pemasukan menjadi 280, maka di sininya juga akan berubah menjadi 2850 ya. Jadi gitu perubahan daripada transaksi menjadi kelihatan secara langsung ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Dia bayar lagi uang makan penjual 50.000. Jadi uangnya sekarang menjadi 20.800. Nah, 20.800. Karena dia mengeluarkan lagi di sini uang beban penjualannya menjadi 200 ya. Nih. Itu karena dia bayar lagi uang makan, jadi ini menjadi 280. Nah, oke. Berarti ini 28
kosong. Nah, gitu. Jadi ini kalau dijumlah 32, 80, 800. Di sini kalau dijumlah 32, 8. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, berikutnya adalah beli barang dagangan lagi. Nah, dia beli lagi sebesar 2,5 juta ya. Ini kalau dikurangi 2,5, jadi uangnya tinggal 18.300 ya. Uangnya tinggal 18.300. Sekarang kita lihat di sini uangnya 18.300. Tapi sekarang inventorinya menjadi 4,5 juta gitu ya. Nah, oke, 4,5 juta inventorinya. Jadi kalau dijumlah ini tetap 32.800 ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dia saya membeli. Sebelum berikutnya ke sini, harus kita ulang dulu di sini. Perhatikan tadi, dia terima hasil penjualan ya. Kita terima hasil penjualan itu adalah dari barang yang ini. Barang itu 200 kilo, dijual 200 kilo, terima uang segini. Nah, di sini terjadi satu transaksi yang sebenarnya nggak kelihatan, di buku kas nggak kelihatan, karena dia bukan transaksi kas bank. Tetapi ini bermakna penting. Kenapa? Kan barang ini sudah pernah dibeli dan sudah pernah dijual. Jadi artinya nilai yang 2 juta ini harusnya sudah keluar dari neraca kita karena udah kita jual ya. Jadi nggak boleh lagi ada neraca sebesar 2 juta ini. Jadi tadi di sini 2 juta yang di sini harus kita hilangin ya. Jadi ini harus kembalikan, saya kembalikan dulu ke 2 juta. 2 juta. Nah, 2 juta ini harus hilang karena dijual ya, karena pemasukan yang 3 juta ini. Nah, dibuangnya kemana? Ini kan kita nolin dulu ya. Berarti ini udah hilang nih, udah nol ya, karena udah dijual. Nah, karena dijual berarti barang itu keluar dari punya kita, jadi suatu kerugian sebesar di sini, yaitu harga pokoknya ya. Oh, 2 juta tuh di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi karena barang dijual ini nol, maka dia pindah ke sini. Jadi kalau kita lihat, kadang rugi labanya hanya tinggal 800. Itu ya. Nah, 800 di sini juga 800. Jumlahnya sekarang ini 30 800 ya. 30 800. Yang ini jumlahnya sama. Ini jumlahnya, oh ini ada yang keliru nih ya, 28 ya, ini 30 800. Ini ada yang keliru ini, salah di mana ini ya. Jumlah ini sebesar 18 tambah 10 ini cuma 28 ini ya, keliru di mana ya. Wah ini. Nah, ini susahnya kalau kita manual ya, bingung kayaknya ada di mana. Oh ini tadi sudah karena udah beli yang itu ya, karena tadi kita udah beli yang 2,5 juta ini ya, lupa nih. Nah ini kalau manual ya bisa salah ya. 2,5 juta itu yang karena tadi udah beli baru ya, ada beli lagi 2,5 juta. Nah gitu ya. Jadi ini tadi kita sebenarnya lewat transaksinya, kita udah beli lagi yang ini ya, beli lagi 2,5 juta ini. Jadi ini uangnya sudah berkurang 18.300 ya. Nah kita lihat nih 18.300. Nah sekarang ada jumlah, jadi adalah ini 30 800. Nah gitu ya. Jadi kalau cara langsung gini ya jadi rumit ya. Tapi nggak apa-apa, karena saya tujuannya adalah menjelaskan bagaimana hubungan antara transaksi dengan perubahan pada posisi
neraca dan rugi laba ya. Justru kerumitan ini terlihat ya, transaksinya sederhana tapi waduh bingung nih mana yang gak seimbang ya. Jadi setelah kita ketemu, jadi ini kita lanjut ya. Jadi 2 juta yang di sini hilang. Nah, kemudian kita sudah beli lagi 2 juta yang di sini ya. 2 juta setengah itu baru beli baru lagi ya. Yaitu yang ini nih, 2,5. Oke. Nah, kita lanjut ke sini sekarang ya. 3 juta. Kita terima lagi 3 juta. 3 juta itu berarti ini menjadi 21.300 ya. 21. Karena kita sekarang terima hasil penjualan, jadi dapat duit lagi. Uang kita menjadi 21.300. Nah, kita rubah di sini. 21.300 ya. Di sini jadi 6 juta. Oke. Nah, gitu ya. Jadi terima penjualan. Terus ini kita rubahnya belakangan, kita lihat itu dulu. Karena perhitungannya begini. Kita lanjutkan ya. Ini kan kita beli ya 250 kilo sebesar 2,5. Kemudian berikutnya kita jual nih, dapat 3 juta. Nah, yang tidak terlihat adalah bahwa 200 kilo itu berarti sudah kita lepas, bukan punya kita lagi. Jadi 200 kilo ini beli 2,5 jual 200. Yang 200 ini adalah harga pokok, sehingga kalau dikaliin adalah 2 juta. Ini harus kita buang dari inventory karena udah kasih ke orang ya. Oke, berarti ini dihilangin, tinggal 500. Berarti di sini menjadi 4 juta gitu ya. Karena harga pokoknya kan hilang ya. Jadi kita terima tadi di kas 3 juta, tapi barang kita lepas dengan harga 2 juta. Di sini pelepasannya ya. Oke, baru kita selesaikan dulu. Kalau ini dilanjutkan, maka ini 2 juta. Ini menjadi 1.800 ya. 2 juta kurang 200. Di sini juga berarti 1.800 ya. Nah, oke, sekarang kita coba jumlah. Ini kalau dijumlah, ini adalah 31.800 ya. Ini kalau dijumlah 31.800 ya. Oke, jadi begitu sekarang posisinya. Jadi kita punya uang sekian, inventory kita tinggal 500. Nah, kemudian kita punya keuntungan 1.800 ya. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. Oke, sekarang bayar upah tenaga aja. Ini saya bikin sekaligus saja ya. Kita mengeluarkan transaksi itu sebesar 200.000 ya, sehingga saldonya tinggal 21.100. Jadi ini sekarang 21 dikurangi, jadi 21.100 ya, 21.100 karena kita ngeluarin biaya lagi sebesar 2.100. Ini menjadi 400. Ini menjadi 1.600. Berarti ini menjadi 1.600 gitu ya. Itu hubungannya. Jadi keuntungan di sini selalu sama ini. Kalau nggak sama salah ya. Sekarang dijumlah ini 21.31.600. Berarti yang di sini 31.600 ya. Tuh gitu. Oke, berikutnya kita lanjut ke transaksi. Nah, sekarang dia mengeluarkan uang muka beli motor nih ya. Dia ngeluarin duit sebesar juta beli motor katanya. Oke, berarti uangnya tinggal, kalau 21 dikurang ini berarti ini 20 100. Nah, gitu ya. Jadi berarti uang sisa 20 100. Ini menjadi 20 100. Kemana uangnya dipakai? Untuk beli uang muka motor. Nah, di sini uang muka motornya. Nah,
berubah bentuk lagi dari kas menjadi kendaraan bermotor, tapi nilainya baru 1 juta karena baru bayar uang muka ya. Jadi ini tetap 31.600 ya. Itu kejadiannya. Oke, ini terakhir dia bayar uang keamanan 100.000, berarti uangnya sisa 20 juta ya. Berarti bayar keamanan, ini uangnya tinggal 10 atau 20 ya. Dia bayar keamanan 100, di sini dia 100 itu ya, karena biaya administrasi umum. Itu ya, akibatnya ini tinggal 1.500.000 gitu ya. Berarti ini tinggal 1.500.000. Total ini 20, 31, 500. Ini 31.500 gitu ya. Nah, selesailah sudah neraca dengan perubahan yang diakibatkan oleh transaksi sebanyak ini. Ini sedikit ya. Kalau sedikit bisa kita seperti barusan. Nggak apa-apa, itu juga salah ya. Tapi ini saya ingin memberikan gambaran bahwa setiap transaksi yang terjadi di perusahaan sebenarnya neracanya berubah setiap saat. Sebenarnya begitu. Tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita melakukan pembukuan secara manual. Nggak bisa. Barusan aja kita kan bikin transaksi sedikit. Barusan aja udah bingung ya, udah salah gitu. Jadi, oh ya ini sedikit ya. Kayaknya ada transaksi nih, Bang John ini masih kurang ya sedikit ya. Kita lihat di bawah ini ada transaksi kalau nggak salah. Nah ini nih, ada pemberitahuan bahwa BCA menyetujui motornya ya. Ini masih kurang satu kita. Nah berarti motornya dia sudah disetujui itu tadi ya, katanya ada persetujuan kreditnya 9 juta. Berarti motornya utuh sekarang. Motornya jadi utuh. Menjadi 10 juta karena ada 9 juta. Nah tapi sekarang dia jadi ada utang bank. Besar 9 juta ya. Nah ini kita koreksi neracanya. Jadi ini 30. Jadi 40. Ya 40. Ini juga 40 sama. Jadi asetnya naik, tapi karena dia utangnya nambah ya 40 ya. Jadi begitu. Jadi ini sekarang udah komplit. Nah sekarang kita coba bandingkan. Saya sempat membuat neraca yang manual ini ya. Kita lihat hasilnya. Sama nggak neracanya? Nah tuh. Coba kita bandingkan ya. Ini asetnya 20.500 ya, yang baru sama ya 20.500, ini 20 juta, totalnya 40.500. Tuh 40.500 sama kan. Terus utangnya, ini utangnya sama juga nih, 9 sama 10 19 ditambah 21 ya. Tuh ini 19 sama ya, rugi labanya nih. Laba. Tuh, itu nggak sama ya persis ya. Jadi ini yang kita bikin temporary yang pakai ada buku besar neraca lajur. Yang ini kita susun itu namanya tembak langsung ya, tembak langsung. Jadi begitu transaksi tembak ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya setiap transaksi perusahaan itu merubah posisi laporan keuangan setiap saat. Jika dilakukan secara manual, ini tidak mungkin bisa. Nah, padahal ini harusnya bisa terjadi, harus bisa setiap hari disajikan. Bagaimana caranya kita bisa membuat seperti yang barusan ya, tanpa kita bikin buku jurnal, tanpa buku besar, tapi jadi neraca rugi laba setiap saat, setiap terjadi kejadian. Ini kondisi ini hanya bisa dilakukan kalau kita membuatnya dengan menggunakan aplikasi. Kalau aplikasi bisa, begitu kita input transaksi, kita buka laporan keuangan, dia langsung berubah. Karena komputer yang hitung cepat dan tidak salah seperti tadi ya.
Tadi saya sempat bikin bingung juga nih waktu inventory dijual ya. Jadi konsepnya neraca itu sebenarnya selalu berubah setiap terjadi transaksi di perusahaan. Untuk bisa menghasilkan neraca yang tepat waktu, maka harus menggunakan aplikasi. Kalau manual, nggak mungkin bisa. Siapa yang mampu? Tadi aja transaksi sedikit, kita coba langsung, nggak berhasil ya. Sempat stuck, sempat bingung, sempat tidak seimbang ya. Jadi itulah kira-kira gambaran bagaimana sebuah transaksi terjadi dan bagaimana si neraca rugi laba ini langsung berubah ya. Jadi itu tadi contoh aja ya, contoh ada transaksi terus dia berubah ya. Nah itu kalau pakai aplikasi, oh itu memang begitu, kejadiannya memang kan seperti itu kalau pakai aplikasi. Kita keluarin duit, kita buka laporan keuangan, ya berubah dia langsung ya. Jadi itu kira-kira penjelasan saya pada kesempatan ini. Bagaimana kita memahami neraca, pengertian neraca, dan bagaimana hubungannya dengan setiap transaksi ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Nanti berikutnya kita akan jelaskan bagaimana transaksi yang tadi ini, yang ini ya, yang di sini kita masukkan ke aplikasi ya. Nanti kita akan menggunakan yang ini yang udah ada kodenya. Ini kita input pakai aplikasi, hasilnya akan sama persis, tapi pakai aplikasi ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih.